Ya, silakan ini akan dibawakan oleh Ustadz Syam dan Ustadz Ahmad Khan. Silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sedang tren yang namanya goes atau bersepeda. Maka hal ini menjadi hobi yang boleh-boleh saja untuk kita lakukan. Akan tetapi jangan sampai hobi ini melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai menjadikan hal tersebut prioritas di atas kewajiban kita kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita orang-orang beriman dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan memperhatikan setiap apa yang kita perbuat di dalam hidup ini sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari esok. Dan hendaklah kita selalu senantiasa melakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Dan janganlah jadi orang-orang yang mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala melupakan diri mereka sendiri disebabkan karena kelalaiannya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang fasik wal iyadzubillah. Bahkan kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini tren goes ini banyak anak-anak yang memaksakan kehendak untuk memiliki sepeda, meminta kepada orang tuanya padahal orang tuanya tidak memiliki kemampuan. Dan juga jangan jadikan bersepeda ini sesuatu yang menyebabkan kita justru menjadi sakit, tapi niatkan untuk menyehatkan badan dan sesuai dengan porsinya sehingga tidak berlebihan. Yang pada akhirnya bukan malah menyebabkan kita goes tu jannah, malah bisa jadi goes ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. Allahu Akbar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk makan rizki yang Allah berikan kepada kita yang baik, yang bermanfaat buat kita. Dan janganlah sekali-kali kita melampaui batas dan jangan kita berlebihan. Rizki itu macam-macam rupanya. Dan sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus nikmati dengan banyak bersyukur dan jangan memilih ataupun mengambil sesuatu yang tidak kita mampu dan melampaui batas sehingga memaksakan kehendak, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memaksakan kehendak dan juga dia melakukan sesuatu hal yang melampaui batas, maka dia bisa mendapat murkanya Allah, dan siapa yang mendapat murkanya Allah maka dia akan menjadi orang yang binasa wal iyadzubillah. Dan jadikanlah hobi sepeda kita ini menjadi sesuatu yang bisa membawa manfaat buat kita ke sorga, bisa menjadi sarana ibadah, sarana dakwah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbanyak amal kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyi'ati
السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Allah mengingatkan kepada kita bahwa siapa orang yang datang mengerjakan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang mengerjakan keburukan, maka tidaklah dia mendapatkan balasan kecuali keburukan atas apa yang dia lakukan. Maka jadikan segala sesuatu hobi kita menjadi sarana untuk kita memperoleh kebaikan, sehingga kebaikan itu bisa membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini tadi kita jadi belajar juga ya Ustadz ya, bahwa dahulukan dulu perintah Allah, baru gowes tuh janahnya dilakuin ya. Masya Allah, jangan sampai kita melupakan kewajiban kita. Nah Ustadz Syam, ini nih yang dari tadi ditunggu-tunggu nih ya. Ini jadi bagaimana sih caranya agar bersepeda itu dapat membawa kita ke surga. Nah ini nih, bagaimana caranya walau kita lagi goes tuh selalu inget Allah terus. Jadi lagi goes zikir terus, Masya Allah ya Ustadz. Oh, Masya Bisa nggak tuh ya kayak begitu, aduh Masya Allah ya. Jadi biar bagaimanapun aktivitas yang kita lakukan tetap ingat Allah. Nah jangan sampai jadi lupa nih. Nah ini gimana nih Ustadz? Masya Silakan. Allah. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. Surah Al-Mulk, ayat yang sering kita baca menjelang tidur, biasanya baca surah Al-Mulk. Salah satu ayat di dalamnya itu menjelaskan sebenarnya tentang traveling, jalan-jalan tuh. Awalam yarau ilat thair fauqahum safati wa yaqbid. Tidakkah kalian memperhatikan burung yang terbang di atas sana? Mereka itu nggak ada yang menopangnya kecuali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau mau traveling kita, goes kita berpahala sambil kita perhatiin langit deh. Ini saya bersepeda, kalau ini langit nih nggak ada tiangnya loh. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang nahan nih langit, mungkin langit ini udah runtuh di depan saya nih. Nah, itu mendapat pahala udah. Bukankah kita diutus ke dunia ini supaya memperhatikan ayat-ayat Allah? Ada perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu wa ardhah yang sangat terkenal. Sahabat-sahabat semuanya mengatakan kalimat ini, tapi Sayyidina Ali yang terkenal perkataannya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan begini, seandainya pun saya dibawa ke alam malaikat, itu tidak akan menambah iman saya. Loh, kok bisa begitu? Kok enggak menambah keimanan? Kata Sayyidina Ali, saya cukup saja memperhatikan nyamuk. Saya udah dapat keimanan dari situ. Kok bisa? Alam malaikat itu kan ada zamrud, ada batu, virus, ada apa segala macam di alam malaikat sana. Ada kemegahan-kemegahan yang Allah ciptakan. Kata Sayyidina Ali, ngapain saya harus ke sana? Saya dengan lihat nyamuk saja, saya sudah dapat yang namanya keimanan yang luar biasa. Apa maksudnya keimanan dari nyamuk itu? Coba perhatikan ayat Allah dalam Al-Quran. Allah memberikan contoh, kalau memang orang kafir mau menantang saya, suruh dia bikin lalat. Lalat saja, ya. Mungkin kalau disuruh bikin patung gajah gampang karena gede. Coba bikin patung lalat itu. Bagaimana Allah menciptakan lalat itu bisa hamil? Bagaimana lalat itu bisa melahirkan? Bagaimana nyamuk ini bisa melahirkan? Bagaimana nyamuk ini bisa bertelur? Kata Sayyidina Ali, ngapain saya ke alam malaikat untuk menambah iman? Saya melihat nyamuk saja, itu sudah menambah keimanan saya. Jadi ngapain kita bersepeda yang namanya melakukan hal-hal luar biasa? Dengan hal-hal kecil saja itu bisa menambah keimanan kita. Bagaimana Allah menciptakan otak manusia sehingga bisa menciptakan sepeda? Bagaimana Allah mengangkat derajat satu brand sepeda sehingga harganya sampai 160 juta. Bagaimana Allah, coba bayangkan itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu brand sehingga harga mahal seperti demikian. Bagaimana Allah kita lihat orang di PHK tapi tidak jadi di PHK gara-gara Allah angkat derajatnya. Itu akan menambah pahala kita yang sedang goes, memikirkan apapun yang kita lihat di jalanan. Kami teringat dengan ensiklopedia Islam di segmen 1 tadi. Bagaimana Nabi Sulaiman, bagaimana yang namanya Allah ceritakan tentang semut di dalam Al-Quran. Tahu nggak apa yang membuat Nabi Sulaiman itu setelah Nabi Sulaiman lewat? Mendengar jenderalnya semut mengatakan, awas minggir, Nabi Sulaiman mau lewat bersama pasukan kudanya, awas kalian keinjak. Kata Nabi Sulaiman mendengar itu, pasukan kuda jangan lewat situ, ada semut. Semut ini berterima kasih, ada lanjutan kisahnya. Berterima kasih kepada Nabi Sulaiman, dia bawakan sebutir yang namanya sebutir gula. Sebutir gula dia bawakan Nabi Sulaiman. Lewat di pipinya Nabi Sulaiman,
hinggap di mulutnya Nabi Sulaiman membuka mulutnya, lalu semut tadi memasukkan yang namanya gula di dalam mulutnya Nabi Sulaiman, lalu Nabi Sulaiman berterima kasih kepada semut tersebut. Coba lihat, sebiji semut menambah keimanan Nabi Sulaiman, apalagi Masya Allah, bersepeda. luar biasa ya. Berarti dari hal yang kecil aja udah Iya, Masya Allah. mengajarkan kita keimanan ya Ya Ustadz Syam ya. Allah, Apalagi nambah kalau kita keimanan. bersepeda di jalan Allah nih ya. Betul. Selalu ingat Allah, Dan Masya jangan Allah. pernah lupa meninggalkan sholat 5 Ya, waktu dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak Iya. Ustadz Syam ya. Masya Allah sekali jamaah, setelah ini akan ada segmen ensiklopedia Islam lagi bersama Ustadz Syam. Dan kita juga akan doa bersama ya. Bismillah, mudah-mudahan kita selalu dilancarkan rizkinya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.